Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Bimo Samudro dengan NIM A11 2020 13059. Di sini saya sebagai mahasiswa Udinus dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya mengerjakan tugas akhir tentang eh, mata kuliah PCD atau pengolahan citra digital, yaitu membuat klasifikasi. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Pak Richardus, sudah memberi saya ilmu tentang atau di mata kuliah ini PCD, sehingga saya sekarang sudah mengerti bagaimana itu PCD. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat klasifikasi pada citra gambar pada buah apel lebih tepatnya ya. Oke, saya akan menunjukkan di dalam pembuatan klasifikasi citra buah apel menggunakan algoritma KNN. Itu ada data latih, data uji, MDL-mat, pelatihan yang ini tidak dihitung, pengolahan citra, pengujian yang ini juga tidak dihitung. Mungkin ini saya hapus saja. Ada ini. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan di sini tentang yang file pelatihan terlebih dahulu, setelah pelatihan lalu pengujian, setelah pengujian pengolahan citra. Di sini saya akan menggunakan apel. Saya perlihatkan dulu untuk gambarnya itu seperti apa. Di sini sebenarnya saya mempunyai 5 klasifikasi, tapi saya akan menjelaskan salah satu dari 5 ini, yaitu klasifikasi citra buah apel menggunakan algoritmanya KNN. Di sini ada dua, data latih dan data uji. Di data latih itu ada apel merah dan apel hijau. Di apel hijau ada 7 gambar dengan beda-beda gambarnya di sini. Dan di sini menggunakan type of filenya itu JPG, ekstensinya lah JPG. Di sini bisa selain JPG, atau yang saya tahu itu JPG atau PNG pun bisa, tapi nanti kita bisa sesuaikan di codingannya. Lalu di sini yang apel hijau ada 7 ya. Lalu saya perlihatkan yang di apel merah. Sama saja 7 dengan foto yang berbeda-beda ya tentunya. Lalu ini sudah di data uji. Data uji pun sama, ada apel merah dan apel hijau. Nah, di apel hijau yang di data uji itu beda dengan di data latih atau data pelatihan. Di sini apel di data uji, apel hijaunya hanya ada tiga gambar yang berbeda tentunya. Lalu ada di apel merah juga sama seperti di apel hijau di data uji ya, bukan di data latih, ada tiga. Sama, tapi bedanya yang di data uji ada tiga, di data pelatihan ada, atau data latih ada 7 gitu, bedanya seperti itu. Dan filenya juga sama, ini berekstensi atau bertipe of filenya itu ya JPG.
Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Saya kan tadi sudah bilang ada pelatihan, ada pengujian, ada pengolahan citra. Yang pertama kita harus membuka yang pelatihan, berarti saya menjelaskan yang pelatihan terlebih dahulu. Di codingan saya ini yang pertama, di line pertama itu ada CLC, clear, close all, warning of all. Di sini fungsi dari saya memasukkan CLC ini untuk membersihkan Windows sebelum dijalankan ya, misalkan Windows. Lalu setelah CLC itu ada clear. Nah, clear itu membersihkan variabel-variabel pada workspace pada di sini. Sebelum program itu dijalankan, itu fungsi clear. Kenapa saya masukkan clear itu? Untuk membersihkan variabel-variabel pada workspace sebelum programnya dijalankan itu. Setelah clear itu lalu ada close all. Close all itu punya fungsi untuk menutup figur-figur yang sebelumnya tampil pada program sebelumnya yang kita buat. Tuh fungsi dari close all. Dan yang terakhir fungsi dari warning of all itu fungsinya menonaktifkan warning yang muncul pada program utama yang dijalankan. Itu kenapa saya memasukkan CLC, clear, close all, warning of all tuh, itu fungsinya sebenarnya teman-teman. Lalu setelah saya memasukkan CLC clear, close all, dan warning of all, lalu saya membuat codingan itu untuk membaca file citranya terlebih dahulu. Di sini saya itu ada nama folder, nama file, dan jumlah file. Ada tiga codingan di sini untuk membaca file citra. Yang pertama nama folder. Di sini penulisannya tidak boleh, kalau mendefinisikan tuh tidak boleh pakai spasi ya. Harus, kalau spasi itu digantikan oleh oleh garis bawah atau bisa disebut underscore. Itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi bacanya saya tetap nama folder, tapi seharusnya nama garis bawah folder, tapi saya sebut saja nama folder sama dengan data latih apel merah. Karena saya menggunakan ini di data pelatihan, saya jadi menggunakan sesuai folder di data latih yang apel merah. Beda lagi saat pengujian, itu bisa dibilang data uji. Pengujian data uji sama. Ini bedanya itu. Tapi nanti saja jelaskan yang pengujian setelah pelatihan. Setelah itu di nama file saya memasukkan dir kurung buka full file, lalu kurung buka lagi nama folder bintang cpg. Nah, ini fungsinya. Tadi kan saya sudah bilang bahwa sebenarnya kalau teman-teman punya gambar dengan yang ekstensi beda atau type of filenya itu beda, selain JPG lah, itu bisa teman-teman sesuaikan ya di line saya di nomor di file saya ini bisa dilihat di line 9. Kalau misalnya selain dari misal saja ini PNG, kita bisa tulis ini jadi PNG. Ya intinya mengikuti file teman-teman aja, menyesuaikan. Karena saya JPG, jadi saya tulis JPG di sini. Setelah itu, setelah membaca file citranya itu, lalu saya menginisialisasi variabel ciri merah dan target.
merah. Em, di ciri merah, di menginisialisasi itu saya eh membuat ada dua di sini dan ada ciri dan target merah. Lah, yang pertama itu ciri merah. Ciri merah itu kan, aduh, ciri merah kan, ciri merah sama dengan zeros atau lalu jumlah file, koma 3. Lah, zeros itu barangkali teman-teman ada yang belum paham. Zeros itu adalah matriks nol yang bisa diisi dengan angka. Dan sel, dan sedangkan sel itu kan yang di target merah ada sel tuh. Itu bisa diisi dengan string. Bisa diisi dengan string, itu bedanya zeros dan sel itu. Lalu setelah saya membuat menginisialisasi variabel ciri merah dan target merah, lalu saya membuat perulangan di sini. Ya, saya menggunakan perulangan di codingan saya. N sama dengan 1 sampai jumlah file. Kalau di MATLAB ini, kalau titik 2 ini cara bacanya itu sampai. Jadi for N sama dengan 1 sampai jumlah file. Kalau jumlah file berarti semuanya akan dikeluarin. Misalnya total file ada 10. Berarti kita akan sistem ini atau MATLAB ini akan mengeluarkan 10 semuanya. Apabila satu MATLAB hanya mengeluarkan satu gitu. Lalu ini saya membuat untuk apel merah dan saya langsung membuat cara membaca file citra RGB-nya. Saya lalu membuat img atau images sama dengan m2 double kurung buka imread kurung buka full file kurung buka nama folder, nama file di n titik name kurung tutup. Dan jangan lupa ya, kalau untuk di aplikasi MATLAB ini titik koma sangat penting. Jadi teman-teman kalau ingin mengcoding di sini atau sedang membuat project ini, jangan lupa titik koma karena itu penting sekali untuk menutup. Lalu setelah saya membaca file citra RGB, langkah selanjutnya saya mengkonversi citra RGB-nya itu menjadi citra grayscale atau menjadi citra berwarna hitam putih yang tadinya berwarna banyak. Kayak misalnya apel kan ada warnanya kan merah. Nah, itu nanti jadi hitam putih. Daripada mengawang-awang gimana sih itu hitam putih, lebih baik saya kopikan sampai di end. Karena kalau langsung di sini tidak bisa, teman-teman. Ini sudah ada tapi nggak apa-apa. Saya copy aja nggak apa. Figur imso. Saya cek dulu terlebih dahulu. Harus dikomen dulu biar nggak keluar banyak soalnya, teman-teman. Figur imso sudah tidak ada. Daripada tadi kan saya sudah sampai yang konversi citra RGB menjadi citra hitam putih. Di RGB itu ada warna red, green, and blue. Itu menjadi hitam putih. Grayscale itu hitam putih. Dan saya memasukkan img atau images gray sama dengan RGB 2 gray atau bisa disebut RGB 2 gray dalam kurung images atau img. Lalu di titik koma.
Lah setelah saya masukkan yang tadi IMG Gray itu, langsung saya figur IMSO dalam kurung images atau IMG dan figur IMSO IMG Gray. Jadi saya menampil yang figur IMSO yang pertama itu kan hanya IMG, berarti hanya gambar yang sebelumnya atau gambar asli, gambar awal bisa dibilang itu. Yang kedua saya menampilkan setelah saya masukkan IMG Gray RGB to Gray-nya gitu loh, perubahannya. Nah, yang sudah diolah menjadi hitam putih itu. Nah, saya akan coba run di sini di line 1. Sebentar teman-teman. Upload 1. Sebentar teman-teman. Ada yang error di sini. Coba yang ini. Oh, ini saya error karena saya ngopinya tidak dari CLC-nya, langsung dari perulangannya. Jadi itu yang membuatkan error, itu dari situ. Ngopinya harus dari line yang pertama sampai perulangan terus lalu sampai end. Kita copy. Saya lihat waktu saya terlebih dahulu 17 menit, masih ada banyak waktu ya. Sebelumnya saya cek dulu nih. Run. Ini kenapa? Kalau tidak di 1 banding 1 atau 1 sampai 1 itu akan muncul banyak seperti ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Makanya saya diubah menjadi 1. Itu biar keluarnya hanya 1. Nah, ini yang saya maksud. Sebelumnya saya lupa, saya mau ingin melihat variabel satu-satu di sini. Target merah di sini, apel merah. Nama folder data latih apel merah sesuai. Nama file apel merah semua benar, berada di data D Bimo benar, kuliah semester 3 PCD benar, dengan bit seperti ini. Jumlah file MG Gray seperti ini. MG tidak bisa menampilkan sumeris of variable karena melebihi dari 5, 24, 288 elemen. Nah, saya ciri merah lah ini hasilnya. Nah, setelah sana saya ingin menunjukkan hasil codingan saya yang RGB lalu ke grayscale. Di sini sebelumnya apel itu ada berwarna merah, tanggalnya berwarna coklat, dan apelnya itu tidak full warna merah ya, masih ada kuning ke oranye-orenanya juga.
Tapi setelah saya buat coding yang ke grayscale, gambar apel ini berubah menjadi hitam yang semulanya warnanya merah seperti gambar di kiri, lalu hasilnya gambar kanan. Ini untuk ke grayscale-nya. Setelah saya membuat grayscale, di sini itu saya langsung membuat mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner. Daripada saya menjelaskan bingung, mending saya tampilkan saja. Aduh, kita ke home editor. Nah, ini hasil gambar saya. Maksud saya hasil gambar dari citra. Iya, yang pertama gambar asli, yang paling kiri itu gambar asli, yang kedua grayscale, yang ketiga itu citra biner. Citra biner ini berarti setelah sudah dihitamkan, sudah dihitam putihkan apelnya, lalu kita buat full hitam pada bagian apel. Pada bagian background tetap diputihkan, masih tetap diputihkan. Hanya perbedaannya dari grayscale cuma hanya hitam semua saja. Warnanya benar-benar hitam. Kalau di grayscale kan masih ada putih-putihnya dikit lah, masih ada titik-titiknya, masih ada kelihatan lain. Kalau ini udah full hitam, udah tidak kelihatan bahwa ini apel. Lalu setelah saya membuat dari citra grayscale menjadi citra biner, saya itu melakukan operasi komplement. Dari citra biner langsung saya melakukan operasi komplement. Apa itu operasi komplement? Gini saja. Yang ini saya izin komen dulu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di RGB2 Grey atau RGB2 Grey itu menggunakan IMG atau Images Grey sama dengan RGB2 Grey dalam kurung images. Lalu yang dikonversi citra grayscale menjadi citra biner, dari yang hitam putih menjadi hitam benar-benar hitam, itu menggunakan BW. BW itu black white. Ya, sama dengan AK lalu I'm binarize kurung IMG garis bawah grey koma titik 9, lalu tutup koma figur I'm show. Itu menampilkan BW itu memanggil yang sudah dikonversi, ya yang sudah diolah. Lalu saya melakukan operasi komplement, akan saya tampilkan. Nah, justru di sini sekarang kebalikannya. Yang paling kiri itu dari RGB menjadi grayscale, yang tengah itu tadi yang biner, yang benar-benar hitam tapi background masih putih. Sedangkan yang komplement ini itu kebalikannya dari biner. Yang tadinya backgroundnya putih sekarang menjadi hitam, dan apel yang tadinya hitam sekarang berwarna putih. Itu saja yang membedakan dari biner dan komplement itu. Lalu saya komen dulu, izin.
Saya izin melihat waktu, sudah 25 menit. Setelah saya melakukan operasi komplement yang tadi, yang backgroundnya hitam apelnya putih, lalu saya melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Di sini saya akan yang komplement masih saya tampilkan, dan yang morfologi akan saya tampilkan. Nah, kalau teman-teman lihat, sebenarnya di sini perbedaannya hanya tipis, hanya sedikit. Bisa saya zoom di sini. Di sini masih ada noise hitam-hitam. Di figur 2 tidak ada kan? Nah, itu. Operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi di sini itu saya menggunakan ada dua. Yang pertama filling holes dengan codingan BW atau black white, lalu I'm fill dalam kurung BW holes, figur I'm show untuk menampilkan, dan BW memanggil hasil dari filling holes tersebut. Lalu kan tadi saya sudah bilang di operasi morfologi saya ada dua cara, yaitu yang pertama filling hole, yang kedua area opening. Di area opening sama codingannya BW, tapi yang tadi MV yang ini BW area open, BW area open, lalu dalam kurung BW 100. Dan ini figur MSO-nya saya uncomment dulu, lalu saya jalankan. Ini yang tadi lah ya, yang masih ada noise. Saya tadi kan ini sudah menghilangkan titik-titik yang ada di sini. Sebenarnya ini pun belum sempurna sekali. Ibaratnya yang tadi masih 50%, yang ini sudah 75, yang ini sudah hampir mendekati dari sempurna. Karena kalau teman-teman lihat di sini masih ada titik dua putih pada bagian background. Itu noise. Kalau di HDD istilahnya noise. Tapi sedangkan yang sedangkan di figur 3 atau yang di area opening itu noise yang titik 2 ini sudah hilang atau sudah disempurnakan lah istilahnya, seperti itu. Jadi noise yang ada di gambar 2 dihilangkan di gambar 3, seperti itu. Saya komen dulu. Nah. Lalu setelah itu saya membuat ekstraksi ciri warna pada RGB. Ciri warna RGB. Di sini saya membuat ada R image .2.2 1 sama G juga img, tapi di sini saya buat 2, dan B atau blue-nya image sama tapi saya buat 3. Lalu ada R saya invert jadi 0, G juga sama, B juga sama, saya balik. Lalu ada RGB sama dengan CAT atau cat dalam kurung 3 RGB. Lalu ini untuk tadi itu kan background awalnya putih, iya kan. Lalu setelah itu yang tadi di atas itu yang area opening kan tadi hitam, lalu apelnya putih. Di sini itu yang ekstraksi ciri warna RGB, di sini gambarnya itu langsung apelnya itu sudah berwarna semuanya, cuma mengganti background yang jadi hitam. Itu
akan saya coba run. Dan ini untuk gambar aslinya yang pertama itu, yang gambar awal itu backgroundnya putih, tapi di sini tetap masih ada noise walaupun itu sedikit pada bawah bagian apel itu kan masih ada putih-putih itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting mayoritas dari background sudah terubah dan noise pada gambar itu sudah disempurnakan oleh area opening. Sudah dikurangi oleh area opening dan sudah dikurangi dengan filling holes itu, makanya hasil akhirnya sudah tidak ada noise. Lalu mengisi variabel ciri merah dan hasil ekstraksi ini. Ada ciri merah N1 red, ciri merah N2 green, lalu setelah itu mengisi variabel target merah dengan ini. Lalu sudah. Lalu saya akan memperlihatkan variabel-variabelnya. Ini black white 0000 sesuai. Ciri merah hasilnya seperti ini. MG Gray harus satu, ya benar sesuai. Jumlah filenya ada 7, karena tadi yang apel merah saya hanya memberi pada file apel merah itu hanya 7, benar sesuai. Nama file masih sama, nama folder benar masih sama, apel merah. Benar. Di sini tadi saya sudah sebutkan bahwa saya di sini setelah mencantumkan 2 folder atau 2 gambar. Yang pertama apel merah, yang kedua apel hijau. Yang di apel hijau ini saya sama seperti apel merah sebenarnya, cuma ya data latih itu penempatan yang membaca file citra yang di line 66 itu ya saya ganti ke apel hijau. Dengan membaca filenya juga sama, nama folder, data latih, lalu masukkan apel hijau. Di nama file dir full file, nama folder, bintang JPG itu sesuai ekstensi kita sendiri yaitu JPG. Lalu jumlah file sama dengan numel, nama file sudah sama. Lalu menginisialisasinya variabel ciri hijau dan target hijau juga sama. Yang tadi ciri merah, sekarang ciri hijau sama dengan 0, jumlah file 3, lalu target hijau cell jumlah file 1. Sama di sini juga masih melakukan perulangan. Saya copy. Saya harus ubah jadi 1 dulu karena nanti kebanyakan. Saya melakukan perulangan. Di sini saya bacanya for n 1 sampai dengan 1. Lalu membaca tadi seperti ini, images atau img, I'm2 double atau I'm2 double, I'm read full file, nama folder, nama file di n, lalu name. Lalu setelah membaca file citra RGB saya lebih tepatnya mengkonversi citra RGB nya menjadi hitam putih lagi dengan cara yang sama dengan
image gray, RGB itu gray sama saja. Saya tampilkan di editor. Apelnya hijau menjadi hitam putih sama seperti yang tadi. Setelah dikonversi dari RGB menjadi grayscale, lalu saatnya saya mengkonversi citra grayscale-nya menjadi citra biner atau yang hitam putih. Saya buka di sini. Ini. Di sini masih ada putihnya. Karena cahaya di sini nih. Ini cahaya putih-putih ini. Jadi ya ini tidak sempurna. Lalu setelah jadi citra binernya, saya langsung melakukan operasi komplement dengan coding yang masih sama, BW sama dengan komplement BW. Lalu saya run lagi, coba benar sama seperti yang merah. Karena apa? Karena ini dari biner ke komplement, yaitu dibalik. Yang tadinya apelnya warna hitam, sekarang apelnya warna putih, dan background yang tadinya putih sekarang menjadi hitam. Saya komen saja figure lalu setelah citra sudah di operasi komplement, selanjutnya melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Masih sama seperti yang tadi di apel merah, yaitu menggunakan BW Amfill, BW Holes, figure MSO BW ini untuk menampilkan masih sama saja sampai di merah. Nah, teman-teman pasti lihat jelas lah di sini. Ada perbedaan. Yang tadi itu kan karena apelnya itu ada pantulan cahaya dari lampu, jadi tidak sempurna ketika gambar yang tadinya di biner di komplement kan tadi juga gitu sama. Sekarang jadi bersih seperti ini. Itu. Lalu sama saja seperti yang di apel merah, hasil operasi morfologi ada dua, ada filling holes dan area opening. Di area opening sama saja pakainya BW sama dengan BW area open dalam kurung BW 100, lalu figur MSO BW sama. Di sini sangat sempurna menurut saya. Lebih sempurna maksud saya, lebih tepatnya daripada yang pertama atau yang filling holes. Sangat sempurna ya. Nah, di sini masih ada noise yang tadinya titik-titik putih. Ini masih ada. Setelah kita masukkan di area open, titik-titik yang ini di background sudah hilang. Setelah sudah dioperasi morfologi atau sudah disempurnakan hasilnya lewat operasi morfologi ini,
Lalu saya membawanya ke ekstraksi ciri warna RGB atau RGB, sama seperti yang tadi, ada R sama dengan IMG titik 2.2.1, G juga sama tapi di port 2, B pun sama hanya di port 3. Lalu ada RGB, R inverse BW sama dengan 0, G juga sama, B pun juga sama. Lalu ada RGB sama dengan cat 3 RGB, itu untuk menampilkan warna. Nah, ini juga sudah lebih bagus ya, backgroundnya sudah ada hitam, tidak ada noise. Lalu ada red, zoom R dalam kurung zoom R dibagi zoom BW. Green juga sama, ada zoom dalam kurung zoom G dibagi zoom dalam kurung zoom BW. Blue pun sama, ada zoom dalam kurung B dibagi zoom dalam kurung BW. Setelah itu mengisi variabel ciri hijau dengan ciri ekstraksi, yaitu dengan cara ciri hijau N1 itu red, ciri hijau N2 itu green, ciri hijau N3 itu blue. Lalu mengisi target biru dengan nama kelas apel hijau. Lalu setelah apel hijau selesai, lalu saya menyusun variabel ciri latih dan target latih, yaitu ciri latih sama dengan kurung siku ciri merah ciri hijau, lalu target latih sama dengan target merah, kurung siku target merah target hijau. Setelah menyusun variabel ciri latih dan target latih, saya melakukan pelatihan menggunakan algoritma KNN dengan cara MDL sama dengan fit CKNN dalam kurung ciri latih target latih dan 6 neighbors 5,5 tutup. Setelah melakukan pelatihan menggunakan algoritma KNN, saya melakukan atau membuat codingan membaca kelas keluaran hasil pelatihan, yaitu dengan cara hasil latih sama dengan predict dalam kurung MDL ciri latih. Setelah saya membaca kelas, lalu saatnya menghitung akurasi, yaitu jumlah benar sama dengan 0. Saya buat 0, defaultnya 0. Lalu jumlah data sama dengan size dalam kurung ciri latih 1. Dalam hitung akurasi pun masih ada saya buat perulangan, yaitu K sama dengan 1 sampai jumlah data itu is equal, lalu if is equal hasil ketika jumlah benar sama dengan jumlah benar tambah 1, lalu n. Itu ada akurasi pelatihan, ada perhitungan di sini lebih tepatnya, yaitu jumlah benarnya dibagi jumlah data dikali 100, lalu menyimpan variabel MDL dengan cara save MDL. Itu sih. Itu benar. Nah, di sini ada apel merah, apel hijau. %100% ya di sini akurasi pelatihannya. Ciri hijaunya seperti ini, ciri latihnya seperti ini, ciri merah seperti ini, hasil latih seperti ini. Sesuai. Jumlah benar 14 benar, karena tadi yang merah 7 dia hijau 7 benar. Jumlah data benar 14. Jumlah file yang merah aja 7 benar. Target hijau benar, karena target hijau dengan target merah juga sama. Target latih juga sama. Lalu tadi sudah saya bilang, setelah pelatihan saya membuka pengujian 45 menit. Sebenarnya
di dalam file pengujian ini sama seperti di pelatihan, bedanya hanya nama folder ini diganti nama data uji aja gitu. Jadi bedanya ya tadi filenya di sini ada 3. Iya, di sini ada 3, yang merah ada 3, yang hijau ada 3, sedangkan yang di data latih itu ada 7. Yang merah itu 7, yang hijau 7, sama aja. Di sini akan saya coba run langsung. Oh, di sini aduh, ini aja gini aja. Ah, 100 sama saja. Sama saja. Saya akan membacakan sama, ini intinya sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi. Mungkin agar lebih cepat saya akan memperlihatkan sekilas codingan yang di pengujian.m ini. Nah, di sini ada operasi pengujian sama. Setelah sudah, saya ke pengolahan citra. Ini sama, masih saja menggunakan CLC clear, close all, warning of all, memanggil menu browse dengan cara ini kurung siku, nama file, nama folder, sama dengan UI get file. Ini sesuai gambarnya, sama seperti yang tadi, JPG. Lalu membuka file dengan cara menggunakan if isql nama file, 0, lalu sudah buka file, membaca file citra RGB dengan cara img sama dengan im2 double imread full file, nama folder, nama file, nama folder, nama file. Lalu setelah itu mengkonversi citra RGB atau RGB menjadi citra grayscale, AMG grace. Sama saja sih sebenarnya, sama yang tadi. Cuma di sini ada bedanya, ini membaca kelas keluaran baru hasil uji sama dengan predik MTL jadi uji. Ambil citra, ini nama file ini. Akan coba saya run. Merah benar. Sesuai ya. Coba deh apel hijau, apakah ada tampilan merah apel hijau. Karena di sini 100% akurasinya. Jika akurasinya tidak 100% atau misalnya sekitar 80-an, pasti di situ ya, misalnya di sini saya buka di data uji. Nah, kan saya ada 2 apel nih, pasti di sini nanti kalau misalnya akurasi itu tidak 100%, yang apel merah itu bisa berubah menjadi yang kelas keluaran itu bisa jadi apel hijau kalau itu akurasinya tidak 100%. Itu yang saya ketahui tentang klasifikasi citra buah apel menggunakan algoritma KNN. Ini saya sudah menjelaskan salah satu klasifikasi citra. Sebenarnya masih ada 5. Mungkin saya cukup di sini saja. Saya cukup menjelaskan salah satu dari 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau
tidak jelas dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Dan sebelumnya saya terima kasih Pak, terutama untuk Pak Richardus sudah membimbing saya di semester 3 ini. Di semester 3 seharusnya saya tidak ambil PJD, saya mengambil PJD. Terima kasih Pak sebelumnya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.